dan menyembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Dan kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Bapa, naik dan sebagai suatu dupa yang harum di hadapan-Mu. Berikan kami kerinduan akan apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur dan pada hari ini Tuhan, kami buka telinga kami dan hati kami. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati sehingga setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Tertanam, berakar kuat dan bertumbuh subur dan menghasilkan buah-buah yang semakin lebat dan manis dan segar. Urapi perkataan hamba sehingga dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan pengertian daripada Tuhan, dengan hikmat, pewahyuan dan pengurapan daripada Tuhan oleh Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami. Kami semua boleh menangkap firman Tuhan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kami tidak mau dalam ibadah ini kami tidak diberkati, tapi kami mau menerima berkat Tuhan yang berlimpah. Di dalam nama Yesus Kristus, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu Bapa, di bumi seperti di surga. Kami siap semuanya mendengarkan firman Tuhan, berfirman-Lah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Dahsyat? Yes. Saya nggak pakai jas, pastor izin. Tadi saya gerah banget gitu kan ya. Kenapa saya kegerahan? Akhirnya saya buka blazer saya, jaket saya. Baiklah. Tapi itu kan tidak mengurangi ya, pastor? Oke. Ya. Hari ini tema kita adalah ukuran iman. Bapak Ibu sudah mendapatkan selebaran kertas yang beribadah secara onsite, mendapatkannya, tapi bagi Bapak Ibu yang beribadah lewat live streaming ataupun nanti mendengarkan siaran ulangan, dapat mengikutinya, dan saya percaya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap kita itu yang menuntun kita mengerti dan membuat kita diberkati Tuhan karena kita berjumpa dengan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Yes, amin. Terima kasih Pak. Ukuran iman. Hidup oleh iman. Ada yang bisa pinjamkan handphonenya supaya saya tahu berapa menit? Oke deh. Ya, ukuran iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini pasti sudah sangat tidak asing buat saudara-saudariku di dalam Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dari segala sesuatu, bukan setengah dari segala sesuatunya atau 3/4, tapi segala sesuatunya. Pengharapan Ibu dan Bapak berbeda mungkin dengan saya, atau pengharapan anak-anak muda di sini yang masih kuliah berbeda dengan yang sudah orang tua. Benar nggak? Setiap pengharapan kita mungkin berbeda-beda, tetapi Alkitab mengatakan segala pengharapan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi belum kita lihat dengan mata jasmani kita apa yang kita harapkan. Kembali lagi, saya nggak tahu harapan dari Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan. Kita belum melihat, tapi kita percaya kita akan mendapatkannya. Nah, itu iman. Oke? Nah, saudaraku di dalam Tuhan, sadarkah kita kalau penglihatan kita ini adalah sumber informasi? Mata kita ini adalah sumber informasi. Penglihatan kita adalah sumber informasi, penglihatan kita ini mempengaruhi kehidupan kita. Oke? Makanya mata kita ini menjadi di jendela untuk informasi-informasi masuk. Misalnya kita melihat, pasangan saya masih belum berubah, masih marah-marah, masih malas. Di sini enggak, di luar sana. Amin? Haleluya? Iya kan? Keadaannya kok masih belum baik-baik. Kita melihat sesuatu yang kayaknya masih belum rapi, masih agak berantakan, masih sesuatu yang membuat kita kehilangan sukacita atau damai sejahtera atau hal-hal. Misalnya anak-anak kita atau juga mungkin pekerjaan atau lingkungan kita. Yang kita lihat itu belum baik. Yang kita lihat itu membuat kita marah, membuat kita sedih, kecewa. Itu yang kita lihat. Karena penglihatan kita itu adalah sumber informasi. Dan penglihatan kita yang kita lihat dengan mata jasmani kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Siapa yang setuju? Iya kan? Mempengaruhi. Nah,
Oleh karena itu, sebelum saya masuk, ini masih permulaan, ukuran iman. Oleh karena itu, mari kita mempercayai dengan iman, karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan penglihatan kita itu adalah sumber informasi dan mempengaruhi kehidupan kita. Saudara masih ingat mengenai ke-12 pengintai? Yang masih ingat kisahnya boleh angkat tangan, temani saya angkat tangan. Terima kasih untuk responnya, Pak Luki dan Pak Sarari. Ya. Mengenai 12 pengintai saudaraku, di mana pada saat itu Musa mengirimkan 12 orang pengintai dari 12 suku bangsa Israel. Oke. Nah, dari 12 orang pengintai itu, 10 memperkatakan, iya benar, negeri itu penuh dengan madu dan susu yang melimpah. Tetapi orang-orangnya mengerikan. Kayaknya kita nggak akan mungkin bisa meraihnya. Kayaknya kita nggak akan bisa masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susu yang melimpah itu. Orang-orangnya besar-besar, raksasa, tinggi-tinggi, serem-serem. Nggak mungkin 12 orang itu. Dan 2 di antaranya yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengatakan, iya benar, negeri itu penuh dengan madu dan susu yang melimpah. Tapi kita bisa masuk kok, itu bahasa sederhananya. Bapak Ibu nanti bisa buka di dalam bilangan 13 sampai bilangan 14 kita nggak baca. Tapi secara singkat sebelum kita masuk saya mau mengajak kisi-kisinya, inti-intinya dari mengenai Kaleb dan Yosua ini. Supaya kita tahu apa sih dari kisah ini mengenai iman. Amin. Yuk kita buka dari bilangan 13. Ayat 18 sampai 20, saya akan bantu bacakan saudaraku. Bilangan 13 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan saja saudara, supaya lebih cepat. Nanti baru kita ini ya. Dan dikatakan, perikopnya ke-12 pengintai. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka. Dan bagaimana tanah itu, Bapak Ibu bisa catat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mencatat, supaya, karena kan kalau di hari Minggu singkat kita membacanya ya, tapi kita bisa mengulangnya lagi. Dan kemudian dikatakan di dalam bilangan 13 ayat 18 sampai 20, setelah 40 hari, ke-12 pengintai itu, 40 hari mereka mengintai, saudaraku. Berapa hari? 40 hari mereka balik. Mereka balik dan menyampaikan kepada Musa, ya kan? 10 orang pengintai tadi berapa? 10 orang pengintai mengatakan orang-orangnya serem-serem, gak mungkin kita bisa masuk dan menduduki negeri yang penuh dengan madu dan susu yang melimpah, karena orang-orangnya besar-besar, serem-serem gitu, raksasa-raksasa gitu kan ya. Tapi dari 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb, kita bisa memasukinya. Di sini ada namanya, apa saudaraku? Yes, makasih Pak Hendratmu. Ada yang namanya iman. Dikatakan dalam bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Jadi iman itu kayak, seperti orang bilang mungkin gini, aneh. Iman itu kadang-kadang dikatakan gila, gak masuk akal. Tapi itu adalah iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat secara mata kita, oh iya ini ada uang, ini ada hal-hal yang kita harapkan atau apa saja yang Bapak Ibu sedang harapkan. Tapi iman mengatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini dibilang ada namanya, karena dia memiliki, Tuhan mengatakan lain jiwa, bukan kelainan jiwa ya saudaraku dalam Tuhan. Lain jiwa di sini artinya memiliki keteguhan hati untuk menerima, untuk percaya akan apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara punya iman untuk segala sesuatu yang sedang saudara harapkan? Mungkin hanya saudara yang tahu atau keluarga saudara yang tahu.
Tapi bersama-sama Tuhan, kita punya Bapa yang sama, Tuhan yang sama, Yesus Kristus, yang sanggup memberikan segala sesuatunya dan menjadikan bagi setiap kita untuk menjadi kenyataan. Katakan amin. Amin. Ya. Itulah iman, ukuran iman. Dan oleh karena itu pada hari ini, kita belajar mengenai ukuran iman. Dan kita perlu wadah, tempat. Dari kisah Kaleb ini saya mencoba mengangkat juga menyambungkannya. Bagaimana Kaleb beriman bahwa dia akan masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susu yang melimpah. Walaupun 10 orang lainnya mengatakan serem, gak mungkin, ya kan? 10 orang lain menyampaikan kabar busuk, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak enak. Tapi 2 orang ini punya iman, keteguhan hati. Dan bukan hanya Kaleb saja, tapi kita, setiap kita, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, itulah yang akan membawa kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Katakan amin. Nah, ukuran iman, kita buka slide berikutnya, saudaraku. Dikatakan, seberapa besar sesuatu yang kita terima dari surga sangat ditentukan oleh besarnya wadah atau ukuran iman kita. Saya mengajak untuk kita sama-sama memandang ke depan. Kita baca bersama-sama sekali lagi. Seberapa besar sesuatu yang kita terima dari surga sangat ditentukan oleh besarnya wadah atau ukuran iman kita. Dari 12 orang pengintai sebagai kata pembuka, 10 orang tadi mengatakan menyeramkan, memang penuh dengan madu dan susu yang melimpah, tetapi kabar busuk yang mereka sampaikan. Tapi 2 orang ini mengatakan kita akan masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susu melimpah. Kita akan bisa menduduki negeri itu. Kita pun akan mengatakan sebagai orang percaya, kita akan bisa karena Tuhan dan mampu karena Tuhan untuk kita menerima janji-janji Tuhan. Amin. Slide berikutnya. Saudara mau memperbesar ukuran iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya? Yang mau, mari kita angkat tangan. Saya juga mau, saudaraku. Cara memperbesar ukuran iman. Pertama-tama dikatakan, ukuran iman, kita baca bersama-sama saudara-saudari di dalam Tuhan. Ukuran iman ditentukan oleh nilai kerajaan yang kita hidupi. Ukuran iman ditentukan oleh nilai kerajaan yang kita hidupi. Semakin tinggi ketaatan kita kepada firman Allah, maka ukuran iman kita akan semakin besar dan bertambah besar pula nilai kita di hadapan Allah sehingga hidup kita berlimpah berkat. Berarti poin pertama, cara memperbesar ukuran iman yang ditentukan oleh nilai kerajaan yang kita hidupi adalah yes, amin, makasih. Adalah ketaatan. Semakin tinggi ketaatan kita kepada firman Allah, maka ukuran iman kita akan semakin besar dan bertambah besar pula nilai kita di hadapan Allah sehingga hidup kita berlimpah berkat. Amin. Seperti tadi dikatakan Kaleb, ya kan? Di dalam Bilangan 14 ayat 24 boleh dibuka. Ibu selfie yang cantik. Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ada keteguhan hati yang Kaleb miliki. Dan Tuhan juga sebagai mau setiap kita juga memiliki keteguhan hati. Berarti keteguhan hati walaupun gak mudah kita harus tetap taat. Walaupun tidak mudah, kita harus berbanding berbeda dibanding dengan orang-orang di luar sana. Amin. Bukan kita menjadi orang yang kurang pergaulan, enggak. Tapi kita harus berani bersikap untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui dan kita percaya. Amin. Ya kan di sini dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, artinya dia memiliki keteguhan hati. Oleh karena itu, cara memperbesar ukuran iman kita yang ditentukan oleh nilai kerajaan yang kita hidupi, kita harus memiliki ketaatan. Katakan samping kanan kiri kita, yuk kita taat. Kita saling mengingatkan untuk hidup di dalam
Ketaatan, saudaraku. Ketaatan. Semakin tinggi ketaatan kita kepada firman Allah, maka ukuran iman kita akan semakin besar. Dan bertambah besar pula nilai kita di hadapan Allah. Ternyata pada saat kita taat, saudaraku, di hadapan Tuhan itu menjadi sebuah perkenanan Tuhan. Karena kita memiliki ketaatan kepadanya, sekalipun mungkin dalam perjalanannya tidak mudah untuk menjadi taat. Katakan amin. Ya kan? Ya Tuhan menyuruh kita, tapi kita mungkin berpikir dalam logika kita, hitung-hitungan kita. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Kalau kita membaca kisah bagaimana mungkin 5 roti tambah 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Iya kan? Kalau misalnya murid-murid Yesus nggak taat, nggak memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan yang dibawa oleh anak kecil, apakah terjadi mukjizat? Tapi mereka memberi aja, mereka taat, ya kan? Ya kan, mereka taat memberikan 5 roti dan tambah 2 ikan yang akhirnya dapat memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul, itu pun 5.000 itu masih hitungan anak, masih hitungan laki-laki, belum termasuk perempuan. Ternyata di balik ketaatan itu ada mukjizat, ada kelimpahan, ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan. Amin. Ya kan? Makanya kalau Bapak Ibu sadari pada saat kita mungkin melawan suara kebenaran firman Tuhan, kita ketakutan, dak dikduk. Benar gak sih? Saya dulu istilahnya, saudaraku, waktu melakukan kesalahan, deg-degan, takut gitu kan. Dalam hati itu ketakutan, kehilangan sukacita, istilahnya, bukan kehilangan sukacita juga, kehilangan damai. Tapi ada perasaan deg-degan, ketakutan. Bukan deg-degan karena falling in love, enggak. Tapi ada sesuatu yang hilang sukacita damai sejahteranya. Karena apa? Karena tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam ketaatan, maka Tuhan akan menyertai kita dengan damai sejahtera. Amin. Salah satu bukti bahwa Tuhan menyertai kita dan kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, yaitu ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Raja Damai. Katakan amin. Saya mau mengajak saudara untuk tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Ya kan? Respon firman Tuhan, kita mungkin kayaknya nggak mudah. Tapi ketahuilah, semakin kita mau untuk mengatakan, ya Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan. Sesungguhnya di hadapan Tuhan, kita memiliki nilai yang lebih. Karena Tuhan berkenan, Tuhan suka sama orang-orang yang taat. Amin. Nah, poin pertama adalah ukuran iman ditentukan oleh nilai kerajaan yang kita hidupi. Mari kita buka slide berikutnya. Apa yang dikatakan? Tuhan berjanji akan mengangkat hidup kita bila kita setia mengikut jalannya. Kita buka dari Mazmur 37 ayat 34. Untuk menghormati firman Tuhan, sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Mazmur 37 ayat 34. Kita baca 3, 2, 1. Nantikala Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin. Silakan duduk, saudaraku di dalam Tuhan. Dikatakan nantikala Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Menanti itu, menunggu itu sesuatu yang enak gak saudaraku? Saudara pernah, anak-anak muda pernah menunggu pacarnya, menanti pacarnya datang, tapi gak datang-datang, enak gak? Gak enak ya? Halo? Enak gak menunggu, menanti? Gak enak, makasih Wak. Pengalaman pribadi ya Pak ya? Oh iya, which Pak? Hah? Oh iya Pak. Nah, ini katakan, nantikala Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Kalau orang dunia, kalau kita pribadi lagi menunggu sesuatu itu gak enak, aduh lama banget. Atau misalnya lagi menunggu transferan komisi, gitu kan contohnya, lama banget sih. Atau menunggu gajian gitu kan, akhir-akhirnya gak punya uangnya, udah aduh gimana gitu kan ya. Menanti itu rasanya aduh gimana. Tapi ternyata di sini Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, nanti kalau Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Berarti tetap ikuti jalannya, berarti ada ketaatan di dalamnya. Kita nggak melenceng ke kanan atau ke kiri. Amin. Nggak mudah, tapi waktu, kesempatan, proses yang Tuhan izinkan, Tuhan mau untuk setiap kita menjadi pribadi yang taat. Katakan amin.
Nanti kalau Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudaraku di dalam Tuhan, waktu Kaleb dan Yosua taat dan mengatakan sesuatu yang bukan, artinya menyampaikan dengan iman mereka, sedangkan 10 orang pengintai menyampaikan kabar busuk, apa yang terjadi? Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Sehingga mereka 40 tahun di padang gurun. Saudaraku di dalam Tuhan, sebuah rahasia yang saya sendiri pada membaca Alkitab ini, jujur luar biasa kagumnya akan Tuhan. Saya percaya saudara juga akan kagum pada Tuhan dan kagum pada Tuhan. 40 hari, pengintai itu mengintai. 10 orang menyampaikan kabar busuklah dalam arti. Sedangkan 2 orang ini menyampaikan dengan iman bahwa mereka pasti akan memasuki negeri itu. Apa yang terjadi atas keraguan-raguan mereka? Mereka akhirnya mengalami 40 tahun di padang gurun, ya kan? Yang tadinya 40 hari mengintai, Tuhan mengatakan dalam Alkitab, jadinya 40 tahun mereka di padang gurun. Ada yang tahu? Kita baca yuk firman-Nya sebentar, supaya kita tahu bahwa Bilangan 14 ayat 34. Yuk kita baca yuk bersama-sama yuk. Bilangan 14 ayat 34. Dari 40 hari mereka yang mengintai tanah Kanaan itu, disitulah Tuhan mengatakan mereka akan selama 40 tahun di padang gurun. Bilangan 14 ayat 34. Kita baca yuk bersama-sama saudaraku. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Jadi yang hanya bisa masuk ke tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb. Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Orang-orang 10 orang pengintai itu nggak bisa masuk saudaraku. Tetapi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, kita yang menanti Tuhan dengan ketekunan dan kesabaran sekalipun mungkin tidak mudah, Tuhan akan memberikan kepada kita, setiap kita dan saya untuk mewarisi negeri yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Apapun itu, sekalipun mata kita belum melihat, ingat saudaraku, kalimat pembuka tadi, mata adalah sumber penglihatan, sumber informasi. Kita melihat dengan mata kita, oh ini. Tapi iman yang tidak kita lihat. Seperti terbalik, tapi Tuhan mengatakan, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang beriman. Amin. Tanpa iman tidak mungkin Tuhan berkenan, Alkitab mengatakan. Nah, poin pertama tadi adalah cara memperbesar iman adalah taat. Untuk kita mewarisi negeri. Negeri itu bukan hanya sekedar istilahnya, oh saya nggak punya hayalan Bu Loli, Pastor Loli, untuk saya punya kota Jakarta. Enggak gitu juga gitu kan ya. Saya nanti jadi, artinya saya punya kota Jakarta saya bisa beli. Bukan itu. Tapi mewarisi negeri yaitu sesuatu yang saudara harapkan, memiliki kemenangan, damai sejahtera sukacita, apa yang menjadi pengharapan saudara Tuhan berikan. Itu maksudnya. Amin. Dan cara memperbesar iman yang kedua adalah dikatakan melalui jenis ujian iman yang kita hadapi. Oke. Iman akan naik level jika bersedia melewati ujian dan menang. Adakah di antara kita yang sekolah naik kelas 3 ke kelas 4 tanpa mengikuti ujian? Ada nggak? Maaf kata ya, walaupun ada yang mungkin tanda kutip menyogok, tapi tetap mengikuti ujian secara formalitas. Ya kan? Jadi untuk naik kelas kita harus melewati ujian dan menang. Demikian dalam kehidupan rohani, Tuhan memberikan ujian bagi kita supaya kita naik level. Siapa yang mau naik level? Amin. Kita semua mau ya naik level. Gak ada orang yang dibilang, kamu kan masih anak-anak rohani. Kita gak mau. Saya percaya setiap kita mau dikatakan dewasa rohani. Amin. Amin. Ya kan? Dewasa rohani. Tetapi untuk menjadi dewasa, izinkan Tuhan untuk membentuk kita. Karena Tuhan kita adalah pribadi yang mulia, pribadi yang kudus, pribadi yang berkarakter,
dalam 9 buah roh itu salah satu yang Tuhan inginkan untuk kita hasilkan dalam perjalanan kehidupan kita. Katakan amin. Oke, iman akan naik level jika bersedia melewati ujian dan menang. Siapa yang mau menang di dalam Kristus Yesus Tuhan? Tuhan memberikan kemenangan, 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 kemenangan bagi setiap kita. Katakan amin. Ya. Dikatakan slide berikutnya, melalui jenis ujian iman yang kita hadapi, contoh sederhana yaitu Daniel menghadapi ujian kekudusan iman, hasilnya pemeliharaan Tuhan. Daniel 1 ayat 1 sampai 18. Banyak sekali mungkin ayatnya untuk kita bacakan, saya akan rangkumkan, saudara bisa catat. Daniel menghadapi ujian kekudusan iman, hasilnya pemeliharaan Tuhan. Pada satu masa itu, begini saudara singkatnya, Raja Nebukadnezar memenangkan peperangan sehingga Raja Yoyakim, Raja Yehuda, ada dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar pada masa itu. Dan kemudian Raja Nebukadnezar ini meminta beberapa orang Israel dari keturunan raja, keturunan bangsawan untuk bekerja padanya. Itu secara sederhananya, oke? Dan di antaranya ada Daniel, siapa lagi saudaraku? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, tuh Raja Nebukadnezar mengatakan, ya udah ini, istilahnya makanan-makanan enak, santap aja lah, makanlah, mungkin ada minuman alkohol dan wine dan sebagainya, silakan gitu. Makanan raja lah pasti ada ya, gitu kan ya. Tetapi pada saat itu, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menikmati makanan santapan raja itu. Bagi mereka tuh mengatakan, enggak lah, usahlah. Dalam Alkitab dikatakan najis lah seperti itu. Tetapi Daniel mengatakan kasih waktu pencobaan 10 hari gitu kan ya. Nanti raja sendiri akan melihat bagaimana hasilnya. Yang lainnya boleh makan santapan raja, kami nggak akan makan. Kami hanya memakan sayur-sayuran, makanan yang sehat gitu. Dan hasilnya 10 hari setelah itu, raja melihat perawakan dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego lebih sehat, lebih bugar, lebih berwibawa, lebih tampan, ya kan? Nah, dari sini kan ujiannya, kalau mau dibilang pasti enak dong makanan raja, pasti enak dong apa yang disajikan raja, ya kan? Mungkin bukan hanya makanan, tapi hal-hal tentang kehidupan yang mungkin para wanita atau hal-hal lainnya yang disajikan oleh raja untuk dinikmati oleh anak-anak muda pada masa itu. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengambil kesempatan untuk mereka menikmati itu. Katakan amin. Terkadang dalam kehidupan kita pun, kita mungkin ditawarkan sesuatu hal yang mungkin bisa membawa kita melesat, yang mungkin bisa mempromosikan kita dengan cara dunia, tapi kalau kita memilih Tuhan biar hanya promosi datang dari Tuhan, maka saya percaya promosi yang manusia tawarkan dengan promosi yang Tuhan tawarkan dan manusia tawarkan berbeda. Katakan amin. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengambil dan tidak menerima tawaran itu, tetapi raja melihat sendiri ada perbedaan. Amin. Anak-anak muda mungkin gak mudah untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan di zaman sekarang ini. Siapa bilang itu mudah? Tapi kalau saudara mau minta kepada Tuhan, Tuhan tolong sertai saya, Tuhan tolong tuntun saya percaya yang tidak mudah itu Tuhan mampukan dan menjadi mudah bukan karena kekuatan setiap kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Katakan amin. Untuk menjadikan saudara anak-anak muda berbeda, Alkitab mengatakan dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Biar setiap kesempatan, perjalanan, promosi Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, Daniel menghadapi ujian kekudusan iman, hasilnya adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan 10 kali lipat. Ya kan? Tuhan mengurapi mereka lebih daripada yang lain. Siapa yang mau diurapi Tuhan lebih daripada yang lain? Amin. Amin. Yes. Dan dikatakan di sini melalui jenis ujian iman yang kita hadapi, yaitu kita belajar mengenai janda di Sarfat mengalami ujian krisis kebutuhan, hasilnya mukjizat penyediaan. Kita nggak usah baca karena panjang banget, nanti saudaraku dalam Tuhan bisa baca, boleh catat ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24. Kisahnya seperti ini saudaraku, pada saat itu Nabi Elia mungkin lagi kehausan, bahasa sederhananya. Dan dia datang kepada janda ini, aku minta minum dong gitu kan, bahasanya kan.
Dikasih lah. Terus aku minta makan dong gitu, kata si Nabi Elia ini gitu kan ya. Datang si janda Sarfat ini ngatakan, kalau saya kasih makan, saya nggak bisa makan. Sedangkan kami nggak punya roti. Persediaan itu hanya cukup buat saya dan anak saya. Dan habis itu kami nggak akan makan dan kami akan mati. Kata si janda ini kepada Nabi Elia. Namun katanya Nabi Elia, buatkan sajalah. Setelah itu buatkan untukmu dan anakmu. Berarti di sini ada apa saudaraku? Ketaatan lagi ya. Ya kan? Dia taat lagi. Walaupun aduh gimana ya. Kalau buat saya dengan anak saya saja berdua nggak cukup. Bagaimana saya mau membagi? Tapi sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak nyaman itu, selama itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan menghasilkan mukjizat. Mungkin pada satu waktu kita sulit untuk menabur, sulit untuk mungkin tanda kutip, mungkin istilahnya Tuhan meminta kita untuk memberikan sebuah persembahan. Tetapi sedangkan kita mungkin juga membutuhkannya, kita memerlukannya. Tetapi Tuhan menaruhkan hati itu kepada kita. Enggak mudah saudaraku. Tetapi dari sini dikatakan dari kisah janda di Sarfat, dia mau taat. Dia mau memberi makan Nabi Elia dan Nabi Elia memberkatinya. Apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Pundi-pundinya tidak habis. Coba saudara bayangkan. Hebat ya. Zaman sekarang ada nggak ya tiba-tiba saya minta, Bu, tiba-tiba beras ibu numbuh. Tapi bukan artinya itu terjadi di dalam perjanjian lama. Mungkin dalam perjanjian sekarang ada aja cara pertolongan dan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya, bagi kita yang berharap kepada Tuhan. Amin. Setiap kita mengalami mukjizat-mukjizat yang kita tidak bayangkan, yang kita tidak pikirkan, sehingga firman Tuhan digenapi. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu saudara, dan saya. Katakan amin. Oke. Nah, janda di Sarfat ini mengalami ujian krisis kebutuhan, hasilnya mukjizat penyediaan. Biarlah setiap kita mengalami mukjizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan dikatakan di sini melalui jenis ujian iman yang kita hadapi. Yusuf, kita baca bersama saudaraku. Yusuf melewati proses hidup yang pahit. Hasilnya Tuhan mengangkat derajat hidupnya. Siapa yang mau diangkat derajat hidupnya oleh Tuhan? Saya juga mau saudara kita berdoa ya, Tuhan mengangkat setiap kita, derajat kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadilah sesuai dengan iman setiap kita. Nah, ini terjadi pada Yusuf, saudaraku. Prosesnya gak enak. Prosesnya pahit. Siapa di sini suka makan buah pepaya? Sayur pepaya, pahit ya? Ya, tapi katanya hasilnya baik ya buat kesehatan. Iya. Nah, dalam kehidupan perjalanan kita mengikuti Tuhan, Tuhan mengizinkan proses hidup yang pahit karena di dalamnya ada kebaikan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Digenapi lagi firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Katakan amin. Yusuf melewati proses hidup yang pahit. Yusuf di rumah Potifar, digoda tante Potifar, tapi dia nggak ngambil kesempatan itu. Ya kan? Malah dia difitnah. Mungkin saudara pernah mengalami suatu keadaan difitnah. Tapi kalau saudara mengucap syukur dan melepaskan pengampunan, fitnah itu akan menjadi cara Tuhan untuk mengangkat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ya kan? Nah, Yusuf difitnah. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengangkat dia. Kemudian dia menolong juru minum yang mimpi, terus dia mengartikannya gitu kan ya. Tapi dia lupa, terkadang mungkin kita begini, kita sudah menolong orang, tapi kita nggak dianggap, kita malah dilupakan. Malah kita digosipin, dikatakan yang tidak baik. Pernah nggak gitu saudaraku? Enggak lah ya, di luar sana lah ya, Tuhan melindungi kita. Kita udah menolong, totonya bukan hal baik yang kita terima, tapi kita difitnah, digosipi, dijelekin. Nggak apa-apa, urusannya dengan Tuhan. Tugas kita mengampuni, melepaskan berkat, sekalipun itu nggak mudah, karena Tuhan sedang mempromosikan dan menaikkan kita. Katakan amin. Ya kan? Ini yang dialami Yusuf, sampai akhirnya Tuhan mengangkat derajat Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir setelah Raja Firaun. Katakan amin. Tuhan mengangkat derajat setiap kehidupan kita
untuk nama Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jadi kalau kita lagi diproses dengan sesuatu hal yang pahit, saya pun belajar saudara untuk mengucap syukur, mengoreksi diri di dalamnya. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki digenapi dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Slide berikutnya. Tadi poin pertama, cara memperbesar iman adalah menerapkan nilai kerajaan. Ada yang masih ingat tadi? Yaitu kita taat. Ya kan? Cara memperbesar iman yang kedua adalah melalui ujian iman yang kita hadapi. Tuhan tahu kok seberapa kekuatan kita. Tuhan gak mungkin membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan kita. Bapa di surga saja memberikan anaknya yang tunggal. Saudara, kalau saudara lagi lemah atau saudara lagi bimbang, ingat, Bapa saja memberikan Yesus Kristus bagi kita. Sesuatu yang sangat mahal, Yesus harus mati di atas kayu salib. Saudaraku, sebuah pengorbanan yang sangat mahal. Masakan Yesus saja dia berikan, dia tidak memberikan kebahagiaan, damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan, kemenangan dan kemuliaan bagi setiap kita. Ini yang harus menjadi pegangan buat kita sebagai orang percaya. Yesus saja dia berikan, dia pasti akan mengaruniakan segala sesuatu buat kita. Amin. Melalui besarnya resiko yang kita hadapi dalam ujian iman. Cara memperbesar iman kita baca bersama-sama saudaraku. Melalui besarnya resiko yang kita hadapi dalam ujian iman. Langkah iman yang kita ambil selalu ada resiko. Kisah Kaleb pun seperti itu saudaraku. Dia mengatakan negeri itu pasti kita akan dudukin. Negeri itu akan kita menangkan, kita akan masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun mungkin ada resikonya karena orang-orang di sana orang-orangnya besar-besar seperti raksasa. Bukan seperti, tapi memang orang-orang enak itu orang-orang yang besar-besar badannya, menyeramkan gitu ya saudaraku. Dan dikatakan di sini di usia dia di 85 tahun mengenai Kaleb ini, Kaleb mengatakan biar saya yang berperang. Karena apa? Usia 85 saudara pasti sudah bayangkan kalau zaman sekarang 85 ya. Nggak berbeda lah ya, dalam arti waktu mereka mengintai, Kaleb itu berusia 40-an tahun saudaraku. 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan, tetapi mereka di padang gurun, Alkitab mengatakan 40 tahun. Sebagai balasan dari mereka tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan, seperti itu saudaraku, 40 tahun. Nah, jadi pada saat itu, pada saat pembagian negeri itu, Kaleb usianya 85 tahun saudaraku. Artinya dalam iman dia mungkin secara fisik dia udah gak kuat. Tapi dia percaya, kalah atau menang Tuhan pasti menyertai. Amin. Yang penting kita maju dan melangkah. Melangkah saja selama kita berjalan dan hidup dalam kebenaran. Tuhan pasti menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Amin. Oke. Melalui besarnya resiko yang kita hadapi dalam ujian iman. Slide berikutnya dikatakan, melalui besarnya resiko yang kita hadapi dalam ujian iman. Seperti tadi Kaleb mengatakan, saya saja yang berperang untuk memasuki dan menerima. Dan akhirnya Kaleb pun menerima dan mendapatkan tanah itu sebagai warisan buat dia dan keluarganya. Tuhan tidak akan menguji iman kita bila Ia belum melatih dan mengajar kita dengan benar pada tahapan ujian iman yang kita hadapi. Ayo kita baca bersama-sama. Tuhan tidak akan menguji iman kita bila Ia belum melatih dan mengajar kita dengan benar pada tahapan ujian iman yang kita hadapi. Saudara di sini yang sudah punya anak siapa? Kita ya? Punya anak. Waktu anak kita latihan jalan ya Pak ya, kita pegang. Tapi nggak kita pegang terus ya, ada saat yang kita lepas. Benar nggak? Iya kan? Ada saat yang kita lepas. Ya kan? Dalam arti hal ini mengajarkan dia, ayo nak kamu bisa jalan. Ayo nak kamu bisa melangkah. Demikian pun Tuhan mengajari kita, memberikan kita ujian, tantangan untuk kita menggunakan iman kita. Amin. Ayo nak, aku menyertai kamu. Aku kan sudah berkata, aku adalah Allah yang Immanuel. Saudaraku, Alkitab mengatakan, secara penelitian ada 7.000 janji Allah dalam Alkitab.
Ada yang mengatakan 3.573, ada yang mengatakan 4.000-an, ada yang mengatakan 7.000-an. Saudara bisa bayangkan tidak? Ada lebih kurang 7.000 janji Allah yang Tuhan nyatakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. 1/10 dari 7.700. 1/10-nya dari 770. Apakah saudara punya pengharapan sampai 70 list? Saya rasa tidak ya saudaraku. Tetapi 7.000 janji Allah, 1/10-nya atau 1/100-nya saja kita percayai dengan yakin dan teguh. Maka nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Katakan amin. Oleh karena itu, Tuhan melatih kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan mengizinkan proses yang tidak enak untuk membawa kita masuk dalam kemenangan dan kemuliaan. Untuk kita semakin terbang lebih tinggi bagaikan Raja Wali. Amin. Burung Raja Wali terbang semakin tinggi dalam satu waktu dia mengambil suatu tempat yang tinggi dan dia mematuk-matukkan dirinya untuk dia menerima kembali kekuatan baru. Pada saat kita lemah, kita datang kepada Tuhan, kita duduk, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Maka Tuhan memberikan kekuatan baru bagi setiap kita. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Berlari dan tidak akan pernah lelah, berjalan dan tidak akan pernah lesu. Menanti-nantikan Tuhan bukan menantikan sesuatu dalam hal dunia. Tapi nantikanlah Tuhan sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan kita mendapatkan kemenangan dan bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita sedang dilatih, berarti Tuhan mau membawa kita terbang semakin tinggi. Siapa yang mau terbang lebih tinggi? Siapa yang mau Tuhan pakai untuk lebih dahsyat lagi? Apapun profesi kita, mahasiswakah, pelajarkah, siapapun kita, dipakai Tuhan. Alkitab mengatakan bukan hanya orang-orang tua saja. Bahkan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Anak-anak muda, Tuhan akan memakai engkau dengan penglihatan-penglihatan, menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan Injil keselamatan. Tuhan mau memakai kalian, Tuhan mau memakai setiap kita, orang-orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Setiap kita pun orang-orang tua, Tuhan mau pakai kita, walaupun itu nggak mudah. Tapi dalam kekuatan Tuhan, Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Slide berikutnya dikatakan, melalui kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Kita baca bersama saudaraku. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita percaya kepadanya, mengerti isi hatinya, dan mempunyai keberanian untuk bertindak dengan iman, sehingga seluruh rencananya dalam kehidupan kita tergenapi. Iya kan saudaraku? Saya kalau lagi doa saya sampai nangis gitu, sampai mungkin saya kadang kalau berkaca, ada kerutan-kerutan gitu. Tapi saya percaya setiap air mata yang keluar, Tuhan tampung di kirbatnya. Amin. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan dan sukacita, kemuliaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita percaya kepadanya, mengerti isi hatinya, dan mempunyai keberanian untuk bertindak dengan iman, sehingga seluruh rencananya dalam kehidupan kita tergenapi. Kaleb pun, dia mengatakan, saya saja yang maju untuk mengambil tanah orang enak itu, dan Tuhan memberikan, menggenapi warisan itu untuk keluarga dan keturunan Kaleb menikmatinya. Amin. Maka dalam kehidupan kita, kita pun sebagai orang percaya, kita sebagai orang tua yang sudah mengenal kebenaran, kita mewariskan iman itu kepada keturunan kita. Amin. Kita mewariskan kebenaran itu kepada keturunan kita, kepada pelayanan kita, kepada tempat di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Amin. Keberanian dari kisah Kaleb ini pun yang saya ambil untuk menambah, dan saya pun diberkati pada saat mempersiapkan ini. Kaleb memiliki sebuah keberanian, semangat, dan kesetiaan, dan ketaatan. Maka dalam kehidupan kita, pada saat kita memiliki semangat, pada saat kita memiliki keberanian, pada saat kita setia, maka Tuhan pun akan memberikan bagi setiap kita. Seperti tadi Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan,
maka Tuhan akan memberikan negeri itu kepada setiap kita. Amin. Nanti kalau Tuhan, sekalipun Tuhan gak mudah, tapi setiap kita yang percaya, setiap kita yang berharap kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Amin. Tuhan kita hidup. Dia Tuhan yang sangat maha pengasih dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah sampaikan ada lebih kurang 7.000 janji Allah yang Tuhan katakan, yang Tuhan sampaikan, baik secara tertulis logosnya yang dia sampaikan, baik secara perkataan langsung daripada Tuhan Yesus maupun melalui nabi-nabinya. Saya bagikan mungkin singkat kisahnya beberapa ya. Pasti saudara punya firman-firman Allah, yaitu dalam Yesaya 54, bahwa kasih setia Tuhan itu nggak akan pernah beranjak dari kehidupan kita. Amin. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Dan Tuhan mengatakan dia akan memegang perjanjian kepada orang yang mengasihinya. Ya kan? Siapa di sini yang pernah kontrak dalam perjanjian, atau mungkin melakukan perjanjian dan di atas materai, pasti itu kan hukumnya kuat ya Bu ya? Ya Pak ya, nggak bisa main-main. Nah, Tuhan itu mengikat perjanjiannya kepada kita, apalagi kepada kita yang mengasihi dia. Dia nggak akan mungkin ingkar janji bagi setiap kita. Maka kita percaya bahwa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang menerima karya keselamatannya, yang mengasihi dia, bahkan kita ini yang melayani Tuhan. Saudara dan saya yang melayani Tuhan, nggak mungkinlah Tuhan biarkan kita. Amin. Nggak mungkinlah Tuhan buat kita biasa-biasa aja. Tetapi Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kita pada hari ini. Kita menjadi pribadi yang taat. Yuk, kita lebih taat lagi, saling mengingatkan. Kita menjadi pribadi yang setia. Kita memiliki semangat di dalam Tuhan. Kalau kita kekurangan semangat, kita berdoa, Tuhan, aku butuh pengurapan minyak baru daripada Tuhan. Amin. Amin. Dalam pengurapan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Ada lebih kurang 7.000 janji Allah. Mari kita ambil itu. Mari kita makan itu. Mari kita nikmati itu. Mari kita terima dengan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.